Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat, selamat datang di channel YouTube saya, Faisal Tajo Official. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba membacakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kisah Nabi Yusuf alaihissalam penyusunnya Umi Abdillah Al-Butoniyah ya. Oke, diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3 ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika ada yang bertanya padamu, siapakah manusia yang paling mulia dan paling baik yang garis keturunannya di muka bumi ini? Apa jawabanmu? Apa kalian tahu? Jawabannya adalah Nabi Yusuf. Kalian tahu apa sebabnya? Karena beliau berasal dari anak keturunan para nabi yang soleh. Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Yusuf. Bahkan seluruh isi surat itu menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan bahwa Yusuf adalah anak yang paling kecil dari 12 orang bersaudara. Ayahnya Nabi Yakub sangat sayang kepadanya karena perangainya yang baik hati. Hal itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya. Suatu hari, Yusuf yang waktu itu masih berusia anak-anak bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Lalu hal itu diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 4. Dari mimpinya itu ayahnya mengetahui bahwa anaknya ini kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi. Maka Nabi Yakub pun berkata kepadanya, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Yusuf ayat 5. Nabi Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya karena khawatir mereka semakin dengki kepadanya dan berniat mencelakakan Yusuf. Nabi Yusuf ketika akan dibuang, karena iri hati terhadap perhatian ayah mereka yang lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya Benyamin, maka saudara-saudaranya pun berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Di antara mereka ada yang menyarankan untuk membunuh Yusuf dan membuangnya di daerah yang asing, agar perhatian ayahnya tertuju kepada mereka. Namun, salah seorang di antara mereka menyarankan agar Yusuf dimasukkan ke dasar sumur sehingga dapat ditemukan oleh musafir. Mereka pun lalu menyepakati rencananya dan menemui Nabi Yakub untuk meminta izin agar diperbolehkan mengajak Yusuf bermain-main. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Quran Surat Yusuf ayat 11-12. Saudara-saudara Yusuf berbohong kepada ayahnya bahwa mereka akan mengajak Yusuf bermain-main, padahal mereka berniat memasukkannya ke dasar sumur di tempat yang asing. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya. Quran Surat Yusuf ayat 13. Saudara-saudara Yusuf terus berusaha meyakinkan ayahnya bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Akhirnya ayahnya pun mengizinkannya.
Maka mereka pun membawa Yusuf dan memasukkannya ke dasar sumur. Mereka semua mengambil baju gamis Yusuf dan melumurinya dengan darah. Lalu sore harinya mereka kembali ke menghadap ayahnya sambil menangis atas kematian Yusuf. Mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 17. Allah mengisahkan kemudian mereka membawa baju gamis Yusuf yang telah dilumuri dengan darah palsu. Mereka menyembelih anak kambing, mengambil darahnya dan mengoleskannya ke baju gamis Yusuf. Namun menurut para ulama, mereka pula merobek-robek baju gamis itu sehingga tampaklah kebohongan mereka oleh ayah mereka. Nabi Yakub pun berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya kepada terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Karena kesedihannya itu, Nabi Yakub terus-menerus menangis yang menyebabkan kedua matanya buta. Ketika berada di sumur, Allah mewahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi." Quran Surat Yusuf ayat 15. Kemudian datanglah sekelompok orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air. Ketika salah seorang dari mereka menyulurkan timbanya ke dalam sumur, tiba-tiba Yusuf menggantungkan dirinya pada timba itu. Orang itu lalu berkata kepada teman-temannya, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hati kepada Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 19-20. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf karena dia adalah anak temuan di perjalanan. Mereka khawatir kalau pemiliknya datang mengambilnya tiba-tiba, sebabnya mereka menjualnya dengan tergesa-gesa meskipun dengan harga yang sangat murah. Yusuf alaihissalam kemudian dibeli Al-Aziz dari Mesir yang berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita pungut dia sebagai anak." Demikianlah Allah telah menyelamatkan Yusuf dan menempatkannya di rumah seorang pembesar Mesir, lalu memiliki kedudukan yang tinggi, dan Allah menganugerahkan kelebihan ilmu kepadanya. Allah berfirman, yang artinya, "Kami ajarkan kepadanya tabir mimpi." Quran Surat Yusuf ayat 21. Yusuf pun tinggal di rumah Al-Aziz dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya membuat istri Al-Aziz jatuh cinta kepadanya dan menggoda Yusuf agar datang kepadanya. Namun Yusuf menolak dan dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Yusuf kemudian lari menuju pintu dan Zulaikah istri Al-Aziz mengejarnya dan menarik baju gamis Yusuf sehingga koyak di belakangnya. Mereka mendapati Al-Aziz berdiri di depan pintu. Istri Al-Aziz lalu memfitnah Yusuf dan berkata kepada suaminya bahwa Yusuf telah menggoda dirinya dan dia harus mendapatkan hukuman. Yusuf mengelak dan mengatakan bahwa wanita itulah yang berusaha menggodanya. Kemudian seorang saksi dan keluarga Al-Aziz berkata, "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar-benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 26-27. Setelah diperiksa, Al-Aziz mendapati bahwa baju Yusuf koyak di bagian belakang. Akhirnya tahulah dia bahwa istrinya telah berdusta dan berusaha menggoda Yusuf. Dia pun meminta Yusuf merahasiakan kejadian itu
dan menyuruh istrinya untuk memohon ampun atas segala dosanya. Berita tentang Zulaikha menggoda Yusuf rupanya tersebar di antara para wanita-wanita pembesar di Mesir. Mereka pun membicarakannya. Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 30. Mendengar itu Zulkailah ingin membalas mereka untuk menunjukkan bahwa pemuda yang mereka sebutkan itu tidak seperti pemuda kebanyakan yang biasa mereka lihat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pembalasan Zulaikha kepada para wanita itu. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Malia terpesona melihat ketampanan Yusuf alaihissalam yang luar biasa dan belum pernah mereka saksikan, sehingga tanpa sadar mereka telah melukai jari-jarinya. Melihat itu Zulaikha pun berkata, "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Quran Surat Yusuf ayat 32. Yusuf pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada aku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf lebih rela masuk penjara daripada bermaksiat kepada Allah dan memenuhi ajakan para wanita itu, dan Allah pun mengabulkan permohonan Yusuf dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bersama dengannya masuk pula dua orang pemuda di dalam penjara. Pada suatu malam, kedua pemuda itu bermimpi pada saat yang bersamaan. Salah seorang di antaranya mereka berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Quran Surat Yusuf ayat 36. "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Quran Surat Yusuf ayat 36. Mengetahui kelebihan Nabi Yusuf bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang pandai, mereka pun memintanya untuk menjelaskan takbir mimpi mereka. Nabi Yusuf pun berbicara kepada keduanya mengatakan bahwa Allah telah mengabarkan kepadanya tentang perihal kedua orang tersebut. Pada saat itu penduduk Mesir adalah orang-orang yang menyembah banyak-banyak Tuhan selain Allah. Oleh karena itu sebelum menjelaskan takbir mimpi kedua orang itu, Nabi Yusuf menerangkan bahwa beliau hanya beriman kepada Allah, mengesahkannya dan mengikuti agama orang tuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Yakub alaihissalam. Beliau berkata, "Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya." Quran Surat Yusuf ayat 38. Kemudian beliau menyeru kepada kedua pemuda itu, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama yang kamu dan nenek moyang buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." Quran Surat Yusuf ayat 39-40.
Lalu Nabi Yusuf mengajak mereka kepada tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah sahaja. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 40. Ya teman-teman sahabat, setelah melaksanakan kewajibannya mendakwai kedua orang itu, kemudian kepada kebenaran, yakni hanya menyembah kepada Allah saja, beliau pun menjelaskan mengenai tabir mimpi mereka. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang dari antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, adapun yang seseorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 41. Apa yang diterangkan itu pasti terjadi karena Allah telah melebihkan Nabi Yusuf dan mengajarkan beliau takbir mimpi. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada orang yang akan selamat agar menerangkan tentang keadaan beliau, sehingga beliau dapat dibebaskan karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Namun setan membuat orang itu lupa. Akhirnya Nabi Yusuf pun tetap tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Teman-teman, kisah ini belum berakhir, tapi kita akan berhenti sejenak untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf yang baru saja kita baca. Di antara pelajaran penting adalah dakwah para nabi dan rasul adalah salah satu, yakni mengajak umat manusia kepada tauhid untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua, kisah Nabi Yusuf menggambarkan kesabaran yang luar biasa indah, namun Nabi Yusuf bersabar menghadapi musibah ketika dibuang di sumur. Yang ketiga ya, syariat Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdoa-doaan di tempat tertutup karena akan mendatangkan maksiat. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada sesi yang kedua di lain kesempatan ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.